Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya, sehingga pada malam ini kita kembali lagi datang ke rumahnya Allah untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita selaku hambanya dan sekaligus menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita. Masih kita belajar tentang tafsir basmalah atau tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Dan kali ini kita masih membahas huruf yang kedua dari Bismillahirrahmanirrahim, yaitu huruf sin. Ini pun di huruf sin kita belum tuntas. Ya, kita sedang membahas gerigi yang kedua. Kalau istilahnya Pak Rashid, gigi dua. Sekarang kita masih gigi dua. Ya, boleh bilang mungkin minggu depan kita naik ke gigi tiga. Tapi saya bilang jangan dulu, belum tuntas gigi dua. Jadi kita masih membahas gigi yang kedua dari huruf sin. Karena ini ada hal yang menarik, kita perlu tuntaskan bahasanya. Pada pertemuan yang lalu, di bagian akhir hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim terkait dengan hadis yang menerangkan proses penciptaan kita sebagai manusia ketika berada di rahim ibu kita. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala menetapkan 4 ketetapan yang Allah perintahkan kepada malaikat untuk menulisnya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Ini menarik karena Nabi bersumpah. Biasanya kalau Nabi bersumpah, berarti apa yang akan diucapkan oleh Nabi itu sesuatu yang sangat penting. Ya, sama dengan kalimat sumpah dalam Al-Quran. Ya kan, kebanyakan dalam awal-awal surah. Ya, itu kan ada kata sumpah. Ya, seperti di juz 30. Misalnya wal asri. Jadi wal asri itu sumpah itu. Allah bersumpah demi waktu, demi masa. Wadduha, demi waktu duha. Wal laili, demi waktu malam. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari. Jadi sumpah. Ya, kenapa? Karena ada sesuatu yang istimewa yang ingin disampaikan setelah sumpah itu. Nah, termasuk dalam hadis ini
Jadi Nabi bersumpah, fa wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha ghairuh, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Setelah itu Nabi menceritakan perihal umatnya. Dalam hal ini ada dua karakter yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini. Kata Nabi, ada orang yang melakukan amalan-amalan surga, bahkan tinggal sehasta jaraknya antara dia dengan surga, tetapi di akhir hidupnya justru melakukan amalan neraka. Akhirnya dia masuk, ditetapkan sebagai penduduk neraka. Dari ucapan Nabi ini yang diawali dengan sumpah, dari beberapa riwayat itu ada contoh dalam kehidupan Rasulullah, ya, maupun dalam kehidupan berikutnya. Banyak contoh. Awalnya dia orang baik, tapi pada akhirnya dia akhir hidupnya dengan su'ul khatimah. Ya, misalnya diceritakan dalam hadis ini, bahwa ada seorang wanita yang ahli ibadah. Tetapi di akhir hidupnya justru dia ditetapkan sebagai ahli neraka. Kenapa dicap sebagai ahli neraka? Ternyata si wanita ini itu memenjarakan kucing, akhirnya kucing itu mati. Ya, cuma persoalan itu sehingga dianggap itu amalan-amalan yang tidak mengarah kepada amalan kebaikan. Kenapa? Karena menyakiti makhluk Allah. Ya, menyakiti makhluk Allah. Ya, itu di antara yang berbeda, dan masih banyak. Ya, banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita dapatkan apa yang disumpahkan oleh Nabi ini. Bahwa ada orang kelihatannya dia ya baik, tapi ternyata su'ul khatimah. Sebaliknya pula kata Nabi, ada orang yang dalam kehidupan sehari-harinya ya amalan neraka terus. Orang bilang tidak ada tempatnya itu neraka. Tetapi justru di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan surga, dan itulah yang mengakhiri hidupnya sehingga dia husnul khatimah. Ini banyak lagi contoh ini. Salah satu contoh yang paling terkenal, yang paling masyhur, ya mungkin kita pernah mendengar ini. Ya, diceritakan dalam hadis sahih. Nabi sampaikan bahwa dulu itu ada pembunuh, dia sudah membunuh 99 orang. Ini kan sudah diceritakan oleh para ulama. Dulu ada sudah 99 dia bunuh. Ya, lalu ya dia ingin bertobat. Ya, mungkin dia sudah kapok dengan perbuatannya itu, akhirnya dia ingin bertobat. Lalu dia bertanya ya kepada seorang rahib. Dia bertanya, apakah saya ada peluang untuk bertobat? Lalu si rahib itu bertanya, apa dosamu? Ya. Lalu dia menjawab, saya sudah membunuh 99 orang. Kaget ini si rahib ini, kaget. Lalu spontan dia katakan, oh kau itu jahat sekali. Oh tidak ada peluang, karena kamu sudah terlalu sekali.
99 kau hilangkan nyawa orang. Jangankan 99, satu saja itu luar biasa dosanya. Apalagi 99. Setelah mendengar jawaban ini, namanya masih ada jiwa-jiwa pembunuh, langsung dibunuh itu. Ya, orang begini yang kita coba pancing-pancing, ya pancing-pancing lagi, akhirnya muncul lagi. Ya, jiwa pembunuhnya dia bunuh, akhirnya cukup 100 orang dia bunuh. Walhasil dia jalan lagi, mencari lagi. Akhirnya dia bertemu dengan seorang alim. Ya, lalu dia bertanya, wahai Pak, Bapak, saya ini mau bertobat. Apa dosamu? Saya sudah membunuh 100 orang. Nah, orang alim ini tidak kaget. Oh begitu, betul-betul kamu mau bertobat? Iya. Kalau begitu, saya ingin buktikan kesungguhanmu. Di sana ada kampung, khusus memang orang-orang yang ingin bertobat, kamu datang ke sana. Jadi dia tunjukkan kampung itu. Insya Allah, niatnya untuk bertobat itu bisa kamu dapatkan. Ya, gembiralah ini yang sang pembunuh ini. Akhirnya dia berjalan sampai di tengah jalan meninggal. Ini belum sampai di tengah jalan meninggal. Lalu ada kejadian luar biasa saat itu. Ada 2 malaikat turun ke jenazah ya sang pembunuh ini. Untuk apa 2 malaikat ini? Berebut. Jadi ada malaikat rahmat, ya, ada malaikat azab. Ya, malaikat rahmat mengatakan, oh ini bagian saya. Malaikat azab bilang, oh tidak, ini orang jahat ini cuma bagian ini. Tidak ada yang mau mengalah, tidak ada. Saling berebut, coba, luar biasa ini. Ini kan luar biasa ini. Ini si pembunuh 100 orang diperebutkan malaikat ini. Ada yang mengantar ini masuk neraka ini. Tapi ada mereka yang tidak. Ini masuk surga. Itu malaikat rahmat. Tidak selesai. Akhirnya Allah menyuruh malaikat, mengutus malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, kamu selesaikan masalah 2 malaikat itu. Akhirnya malaikat turun di situ dan diberikanlah solusi. Nah, kalau begitu, begini cara penyelesaiannya supaya adil. Nah, gimana caranya? Sekarang ukur. Ya, ukur di mana dia meninggal, di mana dia start, berat itu ukur. Ya, di mana dia start dan di mana dia setuju. Akhirnya diukur. Dan walhasil ya tempatnya dia meninggal lebih dekat dengan kampung Taubat itu. Lalu diputuskanlah, kata malaikat Jibril, kalau begitu ini miliknya malaikat rahmat. Artinya apa? Sudah diampuni dosanya oleh Allah. Inilah contohnya. Sepanjang hidupnya bunuh. Tapi di akhir hidupnya husnul khatimah. Ini sudah diceritakan oleh Nabi bahwa nanti ada seperti itu. Ya, ada lagi kisah seorang wanita, pulang susila. Ya, pelacur lah bahasa kasarnya. Ya, pelacur. Tapi suatu saat dia kehausan, dia singgah di suatu tempat, ada sumur, dia turun, karena dia kehausan dia minum. Ya, ketika dia naik dari sumur, dia lihat ada anjing yang sedang kehausan. Ya, ada anjing sedang kehausan. Ya, lalu dia ambilkan air, dia turun ke sumur, dia mengambil air, lalu diminumkanlah air itu ke anjing itu. Ini hanya persoalan biasa dalam pandangan kita.
Tapi justru si wanita ini juga wanita selamat. Padahal sepanjang hidupnya, ya dia pelacur, wanita tunasusila. Tetapi husnul khotimah. Nah, oleh karena itu pelajaran apa yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan oleh Nabi ini? Alhamdulillah, kalau saat ini kita masih dalam posisi soleh istilahnya, amilus solihat. Kita kan sekarang posisinya amanu wa amilus solihat, ya kan begitu? Kita di posisi ini amanu wa amilus solihat. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah agar kita bisa istiqamah dengan kondisi saat ini. Ya, kita harus banyak berdoa kepada Allah. Kita harus istiqamah, konsisten terus. Jangan sampai kita keluar dari amanu wa amilus solihat. Makanya waktu pengajian setelah Ramadan kan kita sudah kasih doanya kan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi atau qulubana ala dinik. Ya kan begitu. Itu terus baca terus itu. Saya alhamdulillah saya tidak pernah tinggalkan itu. Ya, karena kita juga ini kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita. Siapapun. Ya makanya jangan heran ada ustaz besar itu yang siapa yang terkenal ini yang selalu ya kontroversi terus itu. Ya, dia kan ustaz besar, dia jago bahasa Arab apa, tapi dia justru ya keluar dari Islam, dia murtad. Padahal luar biasa ilmu agamanya. Jadi tidak menjamin Pak Ustaz itu ya husnul khotimah, tidak menjamin juga. Tidak menjamin itu. Makanya ya mari Pak, ya kita amalkan itu doanya Nabi. Itu doanya Nabi. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi atau tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Istiqamah melaksanakan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama.